Salam damai sejahtera buat seluruh saudaraku di Amerika. Ya, selamat pagi. Nah, di dalam waktu 20 menit ini saya mau menyampaikan sebuah tema hidup sehat. Ya, hidup sehat. Dua kata. Hidup berarti hidup yang utuh keseluruhannya. Sehat berarti ada kaitan dengan intik. Ya, ini hidup sehat ada hubungan. Hidup sehat, orang yang hidup sehat berarti ada sesuatu yang balance di dalam kehidupannya. Ya, ada yang berimbang. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak berimbang di dalam hidup orang itu, pasti dia akan jadi sakit. Pasti sakit. Ya. Oleh sebab itu, pola hidup sehat, yaitu sesuatu yang balance harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang pertama, saya mau baca buat saudara, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kok garis bawahi tubuhmu. Ya, lanjut. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, tubuh ini ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Garis bawahi kata tubuhmu, kau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, ya, bukan tubuh yang mati, tapi hidup. Nah, satu lagi ayat, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Garis bawahi makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapaknya. Ya, dari 3 ayat ini kita perhatikan tubuh di sini dimasukkan adalah tubuh yang utuh, yaitu kehidupanmu yang utuh menyeluruh. Ya, bukan cuma tubuh daging ini aja, buat apa kalau hanya daging saja ya. Tapi tubuh dalam maksud yang dipersembahkan ini yaitu tubuh yang hidup. Nah, jadi hidup saudara ini secara utuh ya, kehidupan. Dan kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari intik ya, sesuatu yang masuk ya kepada tubuh kita ini. Nah, kita mari belajar lebih memahami tentang kata hidup ya. Hidup di dalam bahasa Yunani ini memang kita mengenal ada 3 kata hidup. Kalau di bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia kan tidak kelihatan. Indonesia cuma dikatakan ya hidup. Nah, hidup ini yang pertama kita mengenal kata hidup adalah bios. Bios ini adalah kehidupan biologis manusia. Kehidupan makhluk hidup ini ya, kehidupan biologis, jadi berkaitan dengan fisik jasmani, ya itu bios. Makanya ada kata apa lagi biologi, ya kata ilmu biologi yaitu mempelajari tentang makhluk hidup. Lalu ada kata bioskop, bios itu hidup, bioskop itu gambar hidup, ya. Jadi kata pertama bios, supaya kita nggak tumpang tindih ini. Lalu kata yang kedua tentang hidup itu zuke, P-S-U-C-H-E, zuke ya. Zuke adalah kehidupan jiwa manusia, kehidupan pikiran, perasaan dan kehendak manusia, ya, termasuk kepintaran manusia, karakter manusia, itu ada di dalam zuke ini, ya, kehidupan jiwa. Lalu yang terakhir ini yang penting nih, zoe ya. Zoe ini kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan roh, spiritual manusia. Ya. Zoe adalah kehidupan asli atau yang sesungguhnya.
yang pada mulanya Tuhan rancangkan, Tuhan berikan seperti Tuhan memberikan kepada Adam di awal-awal itu, ya. Zoe. Zoe itu kehidupan rohani, kehidupan orang tuh tidak bisa memiliki zoe, kehidupan yang sesungguhnya kalau dia tidak hidup di dalam firman Tuhan, nggak bisa, ya. Zoe itu kehidupan rohani, kehidupan manusia roh yang melimpah ruah, yang mengalir, yang meluap, kehidupan yang sama yang Allah hembuskan kepada kita pada saat penciptaan awal, ya. Itulah zoe. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, kalau ada kata hidup, nah, teliti kita, hidup ini bicara bios atau zoe. Kalau ini bicara zoe, berarti nggak ada hubungan sama materi, ya, nggak ada hubungan. Seperti di Yohanes 10 ayat 10 itu, ya, itu kan ada kata Tuhan memberikan hidup, ya, hidup yang berkelimpahan. Itu kan sering orang itu menyalah tafsirkan, ya, sehingga bisa disebut itu dimanipulasi itu ayat, ya. Itu hidup di situ bukan bersentuhan dengan bios atau zuke, bukan, tapi itu sangat bersentuhan dengan zoe, ya, melimpah. Nah, ya, zoe yang melimpah. Berarti kalau udah zoe sama sekali tidak berkaitan sama materi, ya. Nggak boleh kita pakai ayat itu untuk maksud bicara materi, ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada beberapa contoh. Yang pertama, di dalam Lukas 8 ayat 14, ya. Ini bicara kata hidup, ya. Saya bacakan, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, ini dia. Khawatir, terhimpit, ya, dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, hidup di sini kalau dibuka itu bukan zoe, ini bios, ya, kehidupan biologi manusia. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, ya. Kata Yunani ini memang menunjukkan pada kehidupan secara fisik, ya, di mana kita mendapatkan kata tadi biologi, ada bioskop, ya. Jadi itulah bios. Memang kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia ya cuma diterjemahkan hidup gitu. Makanya kita seringkali juga saling tumpang tindih, ya. Lalu contoh yang kedua di Matius 16 ayat 25. Karena siapapun yang ingin menyelamatkan jiwanya, nyawanya, nah ini bicara zuke, ya. Siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, berarti ini pikiran, perasaan, kehendaknya, akan kehilangan. Berarti ini sekali lagi bukan bicara fisik, bicara bios, apalagi zoe, tapi ini bicara jiwa, ya, jiwa manusia sentuhannya. Nah, ini berarti ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, ada kehendak. Nah, sekali lagi di sini muncul kata psikologi, ya, muncul kata psikologi. Nah, saudara, tadi kita ngomong bios itu tubuh, ya. Tubuh itu akan sehat, akan baik kalau ada intake yang imbang, ya, balance. Ada intake, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tapi yang sehat. Punya kalori yang cukup, punya protein juga cukup, ya. Jadi manusia itu lewat intake itu biosnya bisa menjadi baik, ya, sehat. Sama juga dengan zuke, jiwa manusia ini juga orang-orang Kristen yang percaya Yesus sama kita ini dengan orang dunia sana, ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah, ini juga tergantung dari intake, tergantung apa yang masuk. Nah, ini yang masuk ini pengaruh kepada jiwa manusia. Nah, jiwa ini apa? Dari mana nanti masukannya? Nanti kita lanjut, ya. Makanan ini mempengaruhi sekali, makanan terhadap zuke ini, jiwa ini, ya. Kalau ini makanannya sehat baik, maka jiwanya sehat dan baik. Ini ada hubungan, jiwa ini ada kaitan nanti dengan hati nurani manusia. Sangat berkaitan. Sangat berkaitan, jangan lupa, ya, sangat berkaitan. Kalau hati nuraninya lemah, tidak murni, maka jiwanya akan sangat terpengaruh. Ya.
Kenapa ada orang yang jiwanya gampang goncang, yang satunya enggak? Sama-sama ke gereja, sama-sama aktif, satu jiwanya rapuh sekali, satu tegar sekali. Kenapa? Anda teliti, tarik sampai kedalaman. Itu sangat berpengaruh kepada hati dia. Hati nurani dia itu sangat berperan, ya, sangat sekali berperan. Ya, kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga, Yohanes 1 ayat 4. Ini bicara Zoe. Di dalam dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup ini bicara Zoe. Bicara hidup yang sesungguhnya, hidup yang sebenarnya. Ini bicara manusia roh, ya, kerohanian, spiritual. Nah, saudara, sama kalau kita bicara Zoe berarti harus ada intake yang masuk, gitu loh. Ya, karena ini bicara roh, harus ada roh ini dibuat sehat. Apa yang bisa membuat sehat? Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali firman Tuhan. Firman ini adalah makanan untuk roh saudara, roh saya. Kalau saya tidak pernah mengisi dengan firman, dipastikan roh saya miskin, roh saya tidak sehat, zoe saya pasti tidak baik. Ya, kalau tidak baik, punya pengaruh tidak ke jiwa? Sangat, ya, sangat pengaruh. Nah, apa hubungannya gini, saudara? Saudara semua dan saya itu kan manusia roh, ada roh, ya, roh manusia itu ada. Tapi karena orang percaya Yesus itu dijanjikan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Nah, ini dia, ya. Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Inilah perbedaannya antara orang satu dengan yang lain. Ini ada perbedaan. Ada orang yang membiarkan saja Roh Kudus di dalam dirinya, dibiarkan saja, gitu loh. Tapi ada orang yang sangat intim bergaul dengan Roh Kudus, ya. Roh manusia ini lengket, intim, melekat erat dengan Roh Kudus, ya. Inilah yang menentukan bagaimana zuke orang itu, bagaimana jiwa orang itu, bagaimana pikiran, perasaan, dan kehendak, emosi orang itu. Sangat. Nanti kita lihat ayatnya. Sangat. Maka itu kalau roh manusia ini miskin, tidak pernah bergaul intim dengan Roh Kudus, disebutlah orang yang tidak bergaul dengan Roh Kudus ini dengan yang bergaul erat, beda sebutannya. Kalau bergaul erat dikatakan hati nuranimu itu senantiasa murni, ya. Hati nurani kita terjaga murni. Seperti yang dikatakan Paulus. Paulus itu senantiasa dia ingin menjaga hati nuraninya tetap murni. Sebab Paulus ngerti, kalau hati nurani Paulus itu tidak murni, jiwa dia terpengaruh, ya, pikiran, perasaan, kehendak dia terpengaruh. Gitu loh. Kalau terpengaruh sangat fatal bagi kehidupan dia. Ya. Nah, kalau kita bicara bios, bios ini cukup kasih makan lah, cukup protein, cukup kalori, ya, karbohidrat secukupnya aja, lemak secukupnya. Kalau tubuh itu mah ikut aja, ya. Bios ini cuma ikut-ngikut, ya. Yang penting memangnya itu bicara jiwa, yang penting lagi bicara zoe. Ya, ini sama dengan kita ngomong tubuh, jiwa, dan roh, nah, gitu loh, ya. Ini kalau tidak dikasih makan dengan baik, pastilah kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak kokoh. Pasti, pasti, jamin. Nah, sudah ya, tadi sampai puncaknya ini adalah manusia roh kita kalau intim dengan Roh Kudus, maka disebutlah kita punya hati nurani yang murni. Ya, apa Pak pengaruhnya hati nurani murni dengan jiwa kita? Sangat, kan saya jawab sangat. Di mana ayatnya? Ayo Anda buka atau Anda catat ya, Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Ya, bunyinya demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku.
Saudara camkan ini. Hati nurani kita yang dekat lengket dengan manusia roh kita, ini sangat dipengaruhi kalau rohmu sehat, karena Roh Kudus bergaul dengan kita, hati nurani murni. Kalau murni, hati nurani mengajar saudara, mengajar aku, mengajar Anda semua, apanya yang diajar? Tidak ada lain, yang diajar bukan biosnya, sukenya, jiwanya. Ya, supaya apa? Ini kan bicara otak, saudara. Kalau bicara suke ini ya, otak kita sehat, maka tutur perkataan perbuatan kita, tindakan kita menjadi sehat semua. Gitu loh. Nah, Mazmur 16 ayat 7 ini rahasia ini ya. Di sinilah bahwa hati nurani, kalau saudara malam, saudara maksudnya gini loh, saudara ambil waktu merenungkan firman Tuhan, mungkin ambil waktu saat teduh ya. Kalau Anda merenungkan firman, itu akan bicara. Siapa yang bicara? Itu hati nuranimu. Nah, hati nurani ini tergantung apakah diisi secara sehat manusia rohmu. Kalau tidak pernah diisi firman, apa yang isi? Hikmat dunia, yang kau hidup jiwamu hikmat dunia. Pola pikir kita semua berjalan dengan hikmat dunia. Nah, firman Tuhan katakan hikmat dunia itu pada akhirnya sia-sia. Ya, pada ujungnya itu sia-sia. Jadi pelajaran yang kita petik hari ini, mana Pak yang harus berimbang? Semuanya harus berimbang. Tapi prioritas yang paling utama yang harus diperhatikan adalah Zoe, ya, adalah manusia roh, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan rancang dari semula. Itu yang harus dijaga. Dan pola penjagaan tidak ada banyak pilihan lain kecuali kita akrab intake menu yang sehat, yaitu firman Tuhan. Karena itu siapa saja ini, ya, tidak pandang orang Kristen yang senior, tidak senior, kalau engkau tidak mendasarkan hidupmu dengan dasar firman, dipastikan hidupmu rapuh. Ya, tapi kalau landasannya firman, dia akan kuat. Pasti akan berbeda. Satu dengan lain sama-sama ke gereja, sama-sama senior ke gereja. Sudah 40 tahun jadi Kristen. Tapi dalam praktek hidup belum tentu sama, ya, belum tentu. Siapa yang bergaul erat dengan Roh Kudus, hati nuranimu murni. Kalau murni akibatnya zukemu, ya, jiwa, otak sini, pikiran, perasaan, kehendak sehat. Kalau sehat ya sudahlah, bios ini hanya ngikuti aja, ngikuti, ya. Paham saudara? Jadi betapa pentingnya saudara bangun pagi menerima hari yang baru, betapa pentingnya walaupun sekian menit saudara pakai, renungkan sebab ini makanan untuk roh kita. Ya, bukan cuma makanan fisik, makanan roh jauh lebih penting sebab dia akan menguasai keseluruhan hidup saudara. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, hidup di sini itu Zoe, hidup yang utuh juga, yang menyeluruh, ya. Ini hidup yang ini ya, hidup yang Zoe itu yang berkualitas melimpah ruah. Sesuatu yang baik itu muncul semua di dalam kehidupanmu kalau Zoe kita memang sehat dan baik. Ya. Amin. Kiranya setiap kita Tuhan memberkati hidup berimbang. Ya, dan kita tahu hari ini prioritas yang harus dijaga. Supaya bios kita yang ikut aja, ya, suki kita ini akan terkendali secara sehat dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, di dalam waktu 20 menit kami boleh dikuatkan, disiram, disegarkan kembali oleh firman-Mu. Kami mengerti Tuhan, ada prioritas yang harus kami perhatikan. Kami tidak boleh membiarkan manusia roh kami ini menjadi melarat, menjadi tidak sehat. Sebab seringkali memang yang dipandang oleh dunia itu bios. Ya, yang nampak cantik, nampak ganteng, nampak gagah,
Tetapi Zoe tidak pernah dilihat, tetapi Tuhan melihat Zoe lebih daripada melihat bios. Tapi selama kami hidup di dunia, biarlah kami belajar untuk hidup balance. Ya. Namun prioritas mana yang harus kami kerjakan, kami mengerti pagi hari ini. Roh Kudus, ajar terus kami, biarlah Engkau intim dengan roh kami, supaya kami punya hati nurani yang murni, seperti hamba-Mu Paulus. Dia mengerti bahayanya hati nurani kalau tidak murni. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin.